Halo para subscriber. Gue di sini sebagai production designer, Director of Photography. Oh gitu. Gue di TA ini sebagai sutradara, penulis enggak, dan co-writing. Soalnya lebih banyak lo yang nulis. Gue nulis film ini bersama Michelle, bantuin Rizka Indiegogo dan wujudkan, ngurusin fanpage sama ngedit. Lo mau bikin apa? Film pendek, bukan komprof. Judulnya Saat Sayang Maka Tak Kenal. Genrenya coming of age dan bahas soal keluarga. Kenapa cerita ini? Karena menurut gue ini cerita yang menarik. awalnya sih ya kan Tika sebagai scriptwriter yang milih cerita. Awalnya karena Mas Luki suka. Awalnya juga yang ngumpulin autobiografi itu juga gue nggak nyangka banget kan. Dan waktu itu ide gue cuma satu dan udah ditolak kurang lebih 3 kali sama Tenda. Dulu kan cuma dihadapkan oleh 2 pilihan, mau cerita paling ditonton film Michelle lah. Bakal lebih gampang gitu nge-develop ceritanya dan bla 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 bla. Dan ini kan ya gue sendiri, gue dan ya gue tahu lah gue gitu. Ceritanya gimana nih film pendek ini? Film pendek ini bercerita tentang seorang Michelle Yang jadi director kita. orang tuanya terlalu berbeda dan anak-anaknya bahkan kurang mengenal orang tuanya karena orang tuanya jarang cerita ke anaknya dan segala macam. Suatu hari si nyokapnya ini ninggalin rumah takut sama Michelle. Gak pernah mikir begitu. Ya kan? Nanti gue pikirin. Michelle emang pengen menghindar jadi sekalian, tapi pada akhirnya dia tetap butuh closure. Ternyata nge-expose diri sendiri itu nggak gampang. Iya. Gitu. Berkali-kali berusaha untuk ngingetin diri gue sendiri ini tuh fiksi gitu kan. Jadi ya makin kesini gue makin udah lumayan bisa sih memisahkan diri gue dengan karakter itu. Gue pikir cerita lo oke karena gue pengen bikin coming of age dari sejak kapan yang bisa bikin gue nangis. Cuma dipikir-pikir jangan bikin depresif juga sih. Pada akhirnya karena kita tetap sinemon. Aduh, bikin cerita keluarga sinemon komedi coy. Setelah dibaca-baca lagi, terus kita mulai rapat ngomongin, terus udah mulai ada skrip. Makin lama makin menarik. Biasanya kita kayak bikin karakter-karakter yang dangkal. Kalau kali ini kayak kita bikin karakter yang dimensional tapi tetap ngejek gitu loh. It's fun for me. Jadi dari yang cuman ya udahlah, habis mau gimana lagi, lama-lama kayak oke, ini bisa jadi bagus banget nih. Setelah dikulik menarik sih ya. Harus jadilah semacam itu loh. Menurut gue ceritanya cukup unik. Keluarga disfungsional. Anaknya itu nggak deket sama sosok orang dewasa gitu. Menurut gue tuh cukup baru selama gue jadi mahasiswa film ya. Emang banyak film yang tentang keluarga, tentang anak. Tapi di satu sisi anaknya ini bukan udah lihat misalnya kayak adegan berantem masuk kamar nangis. Terus nyokapnya balik. Ampunilah dosa-dosa ibuku ya Allah. Dia ngelindungin dirinya sendiri gitu entah dengan dia nggak peduli sama orang tuanya, nggak peduli sama lingkungannya, nggak peduli sama omongan orang gitu. Kayak lu ngeliat karakter anak-anak yang oke lah ngaku nggak jadi korban padahal pada akhirnya ya damage juga gitu. Gue backgroundnya keluarga yang alhamdulillah sangat harmonis. Oh ternyata lucu juga ya cerita keluarga temen gue ada yang kayak gini gitu. Ada cara alternatif buat hadapin kondisi rumah yang kayak gitu. Misalnya orang tuanya emang misalnya abuse gitu kan, ditinggal orang tua ya seneng dong. Jadi nggak semua anak tuh yang kalau ditinggal orang tua ya sedih-sedih mewek-mewek gitu. Lebih realistis lah. Kebahagiaan keluarga itu kan orang persepsinya beda-beda. Kalau misalnya kayak kita lihat di film ya selalu adem ayem lah, liburan kemana lah, makan bareng satu meja gitu kan. Nggak most of the time kayak gitu. Gue juga nggak tahu emang itu normal atau emang itu ada yang salah atau apa gitu. Karena yang gue cuma lihat yang keluarga gue gitu, ada satu koneksi gitu antara cerita lu sama cerita gue. Entah dari sisi apa gue juga nggak tahu gitu. Tapi lo merasa relate.